Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik. Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja, amin. Video kali ini saudara, saya membagikan bagi kita komentar daripada seorang komedi, yaitu Kristen, saudara, yang mengatakan dan memberitahu bagaimana tentang seorang yang begitu peka terhadap salib walaupun dia bukan agama Kristen, maka mereka itu adalah orang yang peka dan Yesus ada di dalam hati mereka. Sedangkan kita orang Kristen tidak sebegitu peka itu terhadap salib. Dan itu tandanya berarti orang tersebut tidak boleh kita marahi, tetapi justru kita tuntut, sebab selangkah lagi akan menuju pembaptisan. Saudara, seperti apa cuplikan? Mari kita simak cuplikan berikut ini. Edik Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kensogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video dari Ustadz Abdul Somad. Video yang akan kita dengarkan dari Ustadz Abdul Somad adalah video yang membahas tentang salib. Ya, jadi di sini Ustadz Abdul Somad cerita mengenai topi yang pernah dia pakai pada waktu dia ada di Mesir, ya, di Kairo. Nah, setelah itu seorang pemimpinnya mengambil topi Ustadz Abdul Somad dan mengoyakkannya. Katanya itu adalah lambang salib, ya. Dan Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa ada banyak bendera di luar negeri seperti Inggris dan juga Swiss, itu adalah lambang salib. Dan Ustadz Abdul Somad memberikan peringatan supaya banyak orang hati-hati dengan semua jenis lambang yang kelihatannya seperti salib, seperti mobil ambulan yang ada tanda plusnya itu. Nah, Ustadz Abdul Somad menganggap itu adalah lambang salib. Nah, kita akan simak videonya terlebih dahulu. Setelah ini kita akan mendengarkan juga video dari Priska ketika dia stand up komedi membahas soal salib dan juga soal P3K yang ada lambang tambah di situ. Mari kita simak video berikut ini. Simbol-simbol harus dipahami dengan baik. Saya, Ustaz, kenapa keras begini dalam masalah simbol? Karena saya dalam masalah fikih, oke, mau pakai Hanafi, mau pakai Maliki, mau pakai Syafi'i, mau pakai Hambali, tak masalah. Dalam masalah fikih saya tidak ketat dalam satu mazhab. Tapi kalau sudah dalam masalah akidah, akidah tak dapat ditawar-tawar. Saya beli topi. Topi ini cantik, sayang betul saya dengan topi. Dibeli di Port Said, dekat dari Kairo. Port Said ini kawasan bebas cukai, tak ada cukai. Kemana-mana saya pakai itu topi. Suatu hari saya pergi ke satu daerah namanya Mahallah Kubra, dari Kairo sekitar 150 km jalan-jalan. Pas sedang sholat di masjid, dipanggil sama bapak-bapak. Ta'al, sini. Syufu. Dia ingin tengok kolan suah. Saya tunjuk. Saya sangka dia mau muji peci saya. Oh, peci saya bagus. Tengok, tengok. Begitu dia pegang, dia sobek peci saya. Koyak. Tak bisa ngomong saya tengok. Kenapa ente sobek topi saya? Dia bilang ini salib. Saya tidak menganggap itu salib. Kenapa? Lambang bendera Inggris. Bendera Inggris. Belakangan setelah jadi ustadz baru saya baca-baca sejarah. Mereka orang-orang Eropa membawa salib ke benderanya. Bendera Inggris salib. Bendera-bendera Eropa sebagian besar membawa salib. Jadi kalau ada orang Islam sekarang, jangan bawa agama. Ini masalah negara nih. Ini masalah kelurahan nih. Jangan bawa agama. Orang Eropa bawa agama ke benderanya. Orang kita tak mau bawa agama. Lebih sekuler orang kita daripada orang barat dulu. Agama dia bawa, salib. Sampai-sampai apa pesan Alzheimer, kalau mereka tidak bisa engkau salibkan, jangan sampai mereka mati meninggalkan salib. Iringi mereka dengan palang salib. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Turki sudah merubah salib di ambulan itu dengan bulan sabit. Brunei Darussalam sudah merubah salib. Kita DPR pusat sudah studi banding ke Turki, bolak-balik sampai tidak bertahan mereka. Yang minoritas menang. Kalau tidak dapat engkau salibkan mereka,
paling tidak saat ulang tahun dia menjadi kafir, paling tidak setelah mati diantar ke liang lahat dengan palang salib. Tapi orang kita tak peduli dengan simbol-simbol ini. Simbol, hati-hati dengan simbol. Ya, demikianlah video dari Ustadz Abdul Somad. Intinya adalah dia memberikan satu peringatan supaya semua umatnya itu hati-hati dengan simbol. Apakah itu ada lambang tamba? Bahkan dikatakan di dalam videonya, kalau Anda atau masjid ini punya ambulan, pulang dari sini cepat-cepatlah dipilok itu. Ya, tanda tamba di ambulan itu. Jadi intinya Ustadz Abdul Somad tidak setuju ya setelah dia tahu ketika topinya disobek oleh seorang bapak-bapak tadi, dan di akhirnya belajar bahwa orang Inggris pun di benderanya itu ada lambang salib. Nah, terkait dengan ambulan yang ada tanda tambah di situ ya, bagi Ustadz Abdul Somad itu adalah lambang salib. Nah, kita mau simak dulu cuplikan video dari Priska saat dia stand up comedy. Setelah itu saya akan berikan tanggapan saya secara sederhana supaya kita juga berpikir jangan terlalu sempit. Mari kita simak video berikut ini. Orang bisa lihat gambar, simbol, benda yang menyerupai salib terus menuduh ada kristenisasi, itu gimana sih? Aneh banget. Ini saya kasih tahu ya, kotak P3K itu agamanya bukan Kristen. Oke. Logo PMI itu bukan salib. Ambulan kemana-mana tidak bawa salib. Kalau ambulan kemana-mana bawa salib, bunyinya bukan ngiung-ngiung. Tapi haleluya. Iya, benar sih. Tidak, maksudnya kok bisa ya? Saya kasih tahu ya, keberadaan salib itu tidak sesederhana itu untuk dipahami, untuk dimengerti, untuk dirasakan. Oke. Kita yang Kristen aja kadang-kadang tidak merasakan kehadiran salib, kok orang-orang bisa peka banget itu. Iya, benar-benar. Nggak semua yang plus-plus tuh salib, tidak. Kok pijat plus-plus jadi pijat salib? Iya sih, ya benar-benar. Iya, kehadiran salib itu tidak segampang itu untuk dirasakan. Benar. Orang yang percaya kalau yang dia lihat itu adalah salib hanyalah orang-orang yang percaya kalau itu benaran salib dan Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal tergantung di sana untuk menebus dosa manusia. Lengkap. Ada amin, saudara-saudara. Jadi kalau yang kita lihat itu salib cuma orang-orang yang ada Yesus di hatinya gitu. Ya elah, seolah-olah di hatinya si bapak itu ada Yesus gitu ya. Jadi buat saudara-saudaraku seiman, kita kalau ketemu orang-orang yang takut sama simbol salib, jangan langsung benci. Oke. Karena mereka ini adalah orang-orang yang cukup peka yang harusnya kita rangkul. Kemudian Untuk selangkah lagi menuju pembaptisan. Oke, demikianlah cuplikan video dari Priska ketika dia stand up comedy, teman-teman. Ya, jadi walaupun ini adalah stand up comedy, tetapi sebetulnya ada inti atau pesan yang disampaikan di dalam stand up komedinya. Jadi dia membahas soal P3K yang ada lambang salib dan juga ambulan yang ada tanda tambah itu. Nah, dia memberikan satu pengajaran sebetulnya ketika dia stand up itu supaya kita jangan anti dengan itu. Karena kalau kita juga selalu mengindikasikan kalau ada tanda tambah di setiap apapun, apakah itu di pakaian atau di ambulan atau di tempat manapun, kalau diindikasikan dengan salib, maka ketika ada penyebutan ada pijit plus, ya bukan berarti itu adalah pijit plus atau pijit salib. Jadi jangan terlalu sempit berpikir. Jadi dari penjelasan Priska sebetulnya salib itu kan bicara soal iman orang Kristen yang percaya kepada Yesus yang disalibkan ya. Jadi kalau Anda menyebut tambah di ambulan itu salib, itu keliru. Karena itu adalah lambang PMI, Palang Merah Indonesia. Bahkan itu dikatakan sebagai lambang yang netral bagi para medis untuk menolong orang-orang yang sedang sakit atau pada waktu perang, orang yang terluka itu ditolong oleh para medis dan lambangnya adalah tanda Palang Merah Indonesia itu atau tanda dari tambah itu. Jadi jangan terlalu sensitif. Kemudian kalau Ustadz Abdul Somad mengatakan hati-hati dengan salib, itu berarti ketika dia mengatakan demikian,
dia sekaligus memperingatkan jemaahnya supaya akhirnya punya perspektif yang negatif. Kalau ada kelihatan mirip seperti salib, maka dilarang. Nah, itulah sebabnya kita tidak heran ketika kita melihat jangankan yang berbau tanda salib, itu saja sudah dilarang, apalagi kalau kita sudah bicara soal membangun gereja, beribadah, kan kita banyak temukan orang akhirnya kesulitan. Nah, sebetulnya seorang penceramah, kita tidak boleh memberikan pengajaran yang akhirnya membuat umat ketika dengar, akhirnya mereka bertindak dengan tidak benar. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Jadi saya pikir Ustadz Abdul Somad mungkin akan tidak suka ketika mendengar video ini. Tapi tidak apa-apa. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi bagi kita semua, juga membuka pikiran kita untuk kita terbuka dan tidak fanatik dengan tanda atau lambang salib. Tuhan berkati. Shalom. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Walaupun saudara komentar komedi daripada Kristen ini lucu dan membuat orang tertawa, tetapi sesungguhnya di dalamnya mempunyai arti yang sangat mendalam, supaya mengajarkan kepada kita, khususnya sebagai pemimpin, sebagai tokoh-tokoh agama, ajarkanlah ajaran yang membuat umat supaya mereka tidak sensitif dan tidak negatif terhadap agama yang lain. Seperti yang kita lihat baru-baru ini terjadi, bagaimana orang Kristen beribadah di dalam rumah. Saudara, ada yang dilukai, dan saudara, ada juga yang baru-baru ini ibadah di Gresik dibubarkan oleh oknum PNS itu sendiri. Saudara, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada pemimpin, ada tokoh agama yang mengajarkan hal-hal seperti itu, sehingga mereka benci dan bahkan sangat sensitif tentang salib. Saudara, bahkan saudara, karena hal itu mereka dengar, mereka tidak segan-segan untuk membubarkan ibadah orang Kristen. Bahkan saudara, sulit ibadah Kristen, bahkan mengganggu ibadah Kristen itu sendiri. Kiranya Bapak Ibu, ketika kita menonton video ini, mari kita menjadi Indonesia yang cerdas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.